Ayo selamat datang di Hati Hitam Sinau Komputer. Nah, jadi untuk Sinau Komputer di channel Hati Hitam ini itu nanti kita akan coba membahas masalah seputar komputer. Kita akan mempelajari akan belajar sama-sama belajar mengenai komputer, mulai dari yang dasarnya Office sampai nanti kita akan coba belajar hal-hal yang lebih seru lagi di komputer. Jadi pantau terus Hati Hitam channel. Untuk rekan-rekan yang mungkin butuh pembelajaran tentang komputer atau pengen memahami komputer, jangan lupa pantau terus Hati Hitam channel. Oke, untuk Sinau Komputer yang pertama ini nanti Hati Hitam akan coba mengajarkan atau kita akan coba belajar bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Office PowerPoint bagi pemula. Ya, jadi kita akan coba mengupas Microsoft Office PowerPoint dari awal sampai ke nanti mahir menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Pantau terus Hati Hitam channel. Cekidot. Oke, untuk memulai tutorialnya, yang pertama dilakukan adalah membuka Microsoft Office PowerPoint-nya. Bisa dibuka langsung melalui desktop kalian, atau kalau yang tidak ada di desktop, kita buka klik start-nya, kemudian add program. Nah, kita cari di add program, nanti cari Microsoft Office. Nah, setelah ketemu Microsoft Office-nya, kita klik, nanti dia akan muncul pilihan untuk Microsoft Office-nya. Kita cari Microsoft Office PowerPoint. Nah, untuk yang saya pakai di sini ada dua, di laptop saya ada dua, ada 2007 dan 2010. Kita pakai yang 2010 karena untuk fiturnya lebih menarik dan lebih mudah. Oke, kita klik yang Microsoft Office PowerPoint 2010. Nah, setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini adalah tampilan utama atau tampilan beranda utama dari Microsoft Office PowerPoint. Nah, jadi yang di layar ini kita sebut dengan layer. Yang di awal ini kita sebut dengan layer. Nanti disinilah kita akan menuliskan tulisan-tulisan atau gambar-gambar, letakkan gambar-gambar untuk PowerPoint kita. Sekarang kita pahami dulu menu-menu PowerPoint. Untuk awal-awal yang mungkin belum pernah menggunakan PowerPoint atau baru belajar, kita kenalkan lagi. Menu pertama ada menu file. Menu file ini fungsinya di dalamnya ada menu save as, open, close, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu home. Menu home, nah, di menu home ini ada new slide ini untuk menambahkan slide ke bawah. Kemudian ada layoutnya, ini untuk layout. Kemudian ada untuk tulisan, ada untuk text elemennya, dan lain sebagainya. Kemudian ada menu insert untuk meletakkan sesuatu. Di sini ada menu table, picture, clip art, screenshot, foto album, saves, smart art, chart, dan lain sebagainya. Kemudian menu desain adalah untuk tampilan, ya, untuk tampilan dari PowerPoint kita. Nah, nanti seperti ini kalau kita klik di menu desain. Kemudian transisi nanti untuk transisinya ketika ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, kemudian ada animasi nanti berguna untuk menganimasikan tulisan ketika ditampilkan seperti ini misalkan, ya. Kemudian ada slideshow, itu untuk menampilkan dalam bentuk besar seperti ini, ya, untuk menampilkan dalam bentuk besar. Kemudian ada view, ya. Jadi itu menu-menunya. Oke, sekarang kita akan belajar cara membuat PowerPoint, ya. Jadi PowerPoint yang menarik itu seperti apa? Oke, untuk yang pertama, yang di depan ini ada layar, ya. Untuk layar yang pertama ini, sebelum kita memulai membuat PowerPoint, kita pilih dulu desainnya. Kita mau desain seperti apa. Caranya adalah dengan mengklik menu desain, kemudian kita klik tanda panah di ujung sini, ya. Nanti akan muncul pilihan desain, mau desain seperti apa. Oke, kita akan coba pilih salah satu desainnya, ya, seperti ini. Kemudian warna desainnya itu bisa dirubah di sini, ya, bisa dirubah di sini, ya. Kemudian background stylenya itu bisa dirubah di sini, ya, bisa dirubah seperti ini untuk background stylenya. Kemudian setelah kita membuat backgroundnya, setelah kita membuat desain awalnya, ya, kemudian kita membuat kira-kira apa yang akan kita tuliskan, ya, untuk menu awal ini. Nah, biasanya kebanyakan untuk menu untuk slide pertama ini itu isinya adalah judul dari apa yang akan kita presentasikan. Oke, sebagai contoh, misalnya kita tuliskan di sini belajar PowerPoint. Nah, seperti ini. Untuk hurufnya ini bisa kita rubah,
ya. Caranya kita klik aja di kotak hurufnya, kemudian kita klik menu home ya. Nah, seperti biasa seperti di Word juga ya, ini tulisannya bisa kita rubah di sini. Kita pilih tulisan mana yang mau kita buat gitu ya. Nah, kemudian ukurannya bisa kita sesuaikan di sini ya, ukurannya bisa kita sesuaikan di sini. Oke, ini contohnya saya besarkan ukurannya. Kemudian warnanya ya, warnanya itu bisa kita pilih di sini ya, kita pilih di sini untuk warnanya. Nah, seperti ini misalkan. Nah, kemudian ada kotak lagi di bawah. Kotak ini bisa dipakai bisa tidak ya. Kalau tidak mau dipakai, caranya tinggal diklik kemudian kita klik delete ya. Kalau mau dipakai, tetap aja biarkan seperti ini. Kita buat di sini untuk judulnya ini misalnya nama kita misalnya ya. Ini kita buat nama kita atau pengarangnya, atau mau judul tambahan juga boleh ya. Kita rubah lagi tulisannya, kita buat bentuknya, kita cari bentuknya yang menarik ya biar enak dilihat. Oke, seperti ini. Kemudian warnanya juga kita rubah ya, warnanya kita rubah. Oke, ini contohnya ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah oke, ini kita anggap sudah jadi ya. Biar lebih menarik lagi, kita bisa memunculkan atau bisa kita tambahkan gambar-gambar di sini ya. Sebagai contoh kita insert, misalkan kita insert picture ya. Kita insert picture. Oke, kita insert picture. Kemudian kita cari gambarnya. Kita cari gambar yang akan kita masukkan biar menarik. Nah, seperti contoh misalnya ini ada gambar buku gitu ya. Tinggal kita insertkan aja. Nah, nanti dia akan seperti ini. Nah, sebaiknya gambar yang dimasukkan adalah gambar dengan tipe PNG. Jadi hanya gambarnya saja yang ada di sini ya. Hanya gambarnya saja, tidak ada bingkainya ya. Itu bisa di-download di internet banyak atau bikin sendiri ya, bisa. Oke, seperti ini. Nah, gambarnya kan menutupi tulisan. Nah, bagaimana agar gambarnya ini berada di belakang tulisan? Caranya adalah dengan mengirim gambar ini ke belakang ya. Caranya kita klik aja gambarnya, nanti dia akan diarahkan ke menu format. Kemudian kita pilih yang send backward ya, ini ada tulisan send backward di sini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kemudian misal mau ditambahkan gambar lagi, kita insert lagi, kita insert gambar lagi, atau kita insert clip art juga boleh ya. Bagaimana supaya menarik gitu ya. Oke, kita cari gambarnya. Kita cari gambarnya. Oke, misal gambar pensil nih, kita insert gambar pensil. Nah, kalau dia bentuknya tidak PNG, nanti seperti ini ya. Dia akan ada kabel yang menutupi, jadi kelihatan kurang bagus ya. Oke, ketika sudah jadi seperti ini untuk halaman pertamanya. Kemudian bagaimana caranya menambahkan layer atau menambahkan memasuki layer kedua? Caranya adalah dengan membuat kita klik menu home, kemudian kita klik ke new slide ya, new slide. Untuk pilihannya ini ada banyak pilihan. Oke, silahkan dipilih. Oke, coba kita pilih salah satu yang to konten misalnya ya. Oke, nanti akan langsung muncul seperti ini, akan muncul seperti ini. Untuk yang di atas ini biasanya adalah judul dari layar kedua. Misalnya judul layar kedua ini sebagai contoh misalnya saya membuat seperti ini. Oke, bagaimana caranya gitu ya. Seperti tadi, hurufnya bisa kita rubah. Oke, hurufnya bisa kita rubah di klik menu format di sini atau di home. Di home juga bisa, langsung caranya seperti ini ya. Ini saya coba besarkan saja hurufnya. Kemudian saya ganti warnanya seperti ini. Oke, kemudian di sini ada dua kotak yang ada tulisannya klik atau add text ya. Di sini nanti untuk menulis misalnya langsung aja. Pertama misalnya buka PowerPoint ya, buka. Oke, kemudian yang kedua buat menu baru. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk kotak yang sebelah sini kalian bisa pakai tulisan selanjutnya, atau jika tidak mau ini bisa dibuang. Caranya dengan mengklik kotaknya kemudian di delete ya, seperti ini. Nah, seperti tadi ya,
kok ini warnanya kosong ya, kok warna backgroundnya kosong ya. Yang seperti tadi kita bisa ubah background stylenya di sini ya. Background stylenya bisa kita rubah di sini, misal seperti ini background stylenya. Nah tapi nanti bisa ikut ya, kalau pakai background style di sini bisa ikut. Jadi untuk backgroundnya, nah seperti ini ya, kita samakan dengan yang di atas. Atau jika mau beda tampilannya, nah jika mau beda tampilannya itu kita bisa menggunakan seperti ini ya. Kalau saya biar lebih mudah, saya pakai shapes. Kita buat shapes kotak ya, kita buat shapes kotak seperti ini, sama besar. Oke, kemudian kita klik format, kita ganti warnanya sesuai dengan keinginan kita seperti ini. Kemudian kita arahkan shape-nya ini ke belakang, kita arahkan ke belakang. Oke, nanti jadinya akan seperti ini ya. Oke, shape filenya kita rubah. Nah nanti caranya jadinya akan seperti ini. Bisa kita taruh gambar seperti tadi, kita insertkan picture seperti tadi ya, kita insertkan picture seperti tadi. Ini salah satu contohnya, kita insert. Nah seperti ini ya. Ini juga bisa kita ukurannya kita maksimalkan, ukurannya kita besarkan seperti ini untuk menjadi background ya. Sama seperti tadi, kita send backwards ya. Nah kita send backwards. Nah seperti ini. Nah tulisan ini kalau tidak kelihatan, ini bisa diubah warnanya, kita bisa ubah warnanya seperti ini. Oke, untuk seterusnya kalau mau tambah slide lagi, kita tinggal tambah slide lagi ya. Kita tinggal tambah slide lagi, kita tinggal tambah slide lagi, kita tinggal tambah slide lagi, dan seterusnya. Oke, sekarang biar lebih menarik, kita buat animasi ya. Kita buat animasi dan transisi. Pertama transisinya, transisi ini untuk layar nanti ketika ditampilkan. Sebagai contoh seperti ini misalkan ya. Nah nanti dia akan muncul seperti ini ketika ditampilkan ya. Yang kedua juga misalkan kita ambil yang ini, nah nanti akan seperti ini dia. Oke, kemudian klik lagi yang pertama, kemudian kita ambil animasi, tulisannya bisa kita animasikan seperti ini ya. Ini sudah ada animasi yang tadi. Nah seperti ini ya, kita buat animasi misalnya well. Nah seperti ini. Ini juga bisa kita animasikan pakai split seperti ini. Gambarnya juga bisa kita animasikan seperti ini ya, bisa kita animasikan seperti ini. Oke, yang kedua juga ya, ini bisa kita animasikan ya, jadi bebas. Kemudian untuk mengetes, untuk melihat apakah animasi PowerPoint kita sudah bagus atau belum, kita bisa pakai yang slideshow. Kita klik yang slideshow, kita ambil yang from beginning. From beginning ini artinya dari awal. Nah ya akan seperti ini. Oke, untuk memunculkan tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang sudah kita buat, caranya tinggal menggunakan klik ya. Kita menggunakan klik atau menggunakan keyboard kita yang arah ke kanan, tombol keyboard kita yang arah ke kanan seperti ini. Belajar PowerPoint, kita klik lagi hati hitam. Nah animasinya akan keluar. Kita klik lagi, dia akan muncul ke halaman selanjutnya. Kita klik lagi, oke, dan seterusnya. Oke, sebenarnya sangat mudah menggunakan PowerPoint. Yang penting kita rajin terus mengulang, kita rajin terus belajar. Oke, untuk selanjutnya bagaimana caranya agar PowerPoint menarik? Jangan lupa untuk selalu memantau channel ini ya. Nah jadi untuk tahapan selanjutnya, yang penting kita mau belajar gitu ya, jadi pasti akan bisa. Oke, tahapan selanjutnya adalah jangan lupa untuk menyimpan PowerPoint-nya. Caranya adalah klik file ya, kita save ya, atau dengan menekan tombol CTRL ditambah S ya, CTRL-S. Oke, ini judulnya ya, ini judulnya kita buat. Kemudian kita pilih di mana mau menyimpannya, kita pilih di mana mau menyimpannya. Nah setelah itu untuk tipenya saya sarankan agar menggunakan PowerPoint presentation agar masih tetap bisa diedit. Sebenarnya banyak penyimpanannya, ada PDF, ada PNG, ada bentuk gambar dan lain sebagainya, tapi nanti tidak bisa diedit kalau sudah disimpan dalam bentuk itu. Jadi kita simpan dalam bentuk PowerPoint presentation ya, kemudian kita save. Nah untuk terus bisa belajar PowerPoint
Jangan lupa aktifkan loncengnya agar nanti tidak ketinggalan bagaimana tutorial-tutorial selanjutnya. Tetap pantau terus channel Hati Hitam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.